Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin sebelumnya di sini izinkan kami mempresentasikan yaitu tugas Human Resource Process with ERP. Nah, di sini saya nggak sendiri. Izin saya share screen kelompok-kelompok dan materi apa saja yang akan kami bawakan. Oke, baik. Di sini sudah terlihat. Oke, untuk di kelompok ini, di sini terdiri dari M. Zahid, lalu ada saya sendiri Alwi bin Holis, lalu yang ketiga ada Al Murtado, keempat ada M Fajar Wi Andika, yang kelima ada Ihsan Wibisan Nasution, yang keenam ada Novianto, dan yang ketujuh ada M Nur Ali. Oke, baik, permasalahannya di sini yang akan kami bawakan yaitu permasalahan pada SDM di filter snacker, yang kedua ada pengelolaan SDM pada sistem ERP, yang ketiga ada fitur-fitur lanjutan advanced features SDM pada sistem ERP, yang keempat fitur-fitur tambahan SDM pada sistem ERP, yang kelima penerapan SDM pada monosom SIM dan masalahnya, dan yang keenam pengaruh filter service bagi net profit. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh tim saya yang bisa dilanjutkan. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pertama permasalahan SDM di fitur sneaker itu yang pertama ada tim sumber daya manusia, kemudian proses perekrutan, proses wawancara dan perekrutan, tugas departemen SDM setelah perekrutan. Boleh next? Oke, pertama di sini manajemen personalnya itu bergantung pada catatan kertas dan sistem pengarsipan manual yang membuat informasi tidak mudah untuk diakses dan juga tidak mudah untuk dianalisis. Next lagi. Oke, proses wawancara dan perekrutan di sini bisa dilihat di mana di fitur Snacker, Departemen Peminta mengembangkan daftar kandidat berdasarkan data yang disediakan oleh SDM. Nah, kemudian Departemen SDM nanti akan membuat kontak kandidat pada daftar pendek, kemudian menjadwalkan wawancara, kemudian membuat file untuk setiap kandidat. Lalu, jika seorang kandidat menerima tawaran wawancara, HR atau Departemen SDM itu membuat pengaturan untuk wawancara tersebut. Nah, setelah wawancara awal, HR memperbarui file kandidat untuk menunjukkan apakah dia kemungkinan untuk dipekerjakan. Lalu wawancara kedua mungkin dijadwalkan. Kemudian perwakilan SDM dan Departemen Peminta memutuskan yang mana kandidat dapat diterima dan memberi peringkat pada kandidatnya. Lalu orang SDM memberikan tawaran pekerjaan kepada kandidat peringkat tertinggi. Kemudian penerimaan tawaran pekerjaan oleh kandidat. Setelah kandidat menerima tawaran pekerjaan formal, fitur Snacker menyewa perusahaan konsultan SDM untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Next. Nah, di proses perekrutan ini, fitur Snacker memiliki 3 karyawan di Departemen SDM yang menimbulkan masalah sejumlah besar proses SDM, mulai dari perekrutan dan pemecatan hingga pengelolaan tunjangan kesehatan. Kemudian kurangnya integrasi di antara semua departemen. Lalu jumlah orang yang berinteraksi dengan SDM juga informasi yang tidak akurat, ketinggalan zaman dan tidak konsisten. Ini diakibatkan karena fitur Snacker hanya memiliki 3 karyawan di Departemen SDM-nya. Kemudian masalah yang dapat timbul dalam proses rekrutmen itu, pertama deskripsi kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan itu mungkin tidak lengkap atau tidak akurat karena sedikitnya karyawan di Departemen SDM. Kemudian formulir lowongan pekerjaan mungkin hilang atau tidak dialihkan dengan benar, di mana Departemen SDM tidak akan tahu bahwa posisi itu tersedia. Juga supervisor akan menganggap bahwa dokumen sedang dalam proses. Nah, banyak masalah fitur Snacker dalam proses wawancara dan perekrutan berkaitan dengan arus informasi dan komunikasi. Fitur Snacker juga sering mengalami masalah saat mendaftarkan karyawan baru dalam rencana tunjangan yang benar dan membuat pemotongan gaji yang tepat karena sedikitnya karyawan di Departemen SDM. Boleh di next? Oke, kemudian masuk ke tugas SDM setelah perekrutan. Nah, departemen itu harus memelihara komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan karyawan dan penyelia. Penyelia ini berarti wakil departemen peminta untuk memastikan karyawan bekerja dengan baik. Nah, fitur Snacker mengeluarkan evaluasi kinerja untuk karyawan baru dan lama, di mana dokumen evaluasi menjadi bagian dari file karyawan dipelihara oleh Departemen SDM itu.
Nah, tidak adanya sistem informasi yang efektif mempersulit fitur snacker karena dia untuk mengelola semua data evaluasi kinerja juga bagi Departemen SDM untuk mengidentifikasi masalah dengan karyawan dan mengambil tindakan korektif. Juga untuk menjaga kontrol yang tepat atas informasi pribadi yang sensitif. Nah, untuk di pergantian karyawan, ini karena biaya yang terkait dengan perekrutan dan pelatihan karyawan baru, juga perusahaan kehilangan pengetahuan dan keterampilan yang mungkin penting untuk mempertahankan daya saingnya. Kemudian turnover karyawan, turnover ini dia istilah yang merujuk pada persentase karyawan melakukan resign pada jangka waktu. Nah, jadi turnover karyawan sangat terkait dengan kepuasan kerja dan kompensasi. Ini sangat terbatas karena SDM-nya itu hanya memiliki 3 karyawan dan juga masih dalam bentuk manual, tidak ada software yang membantu dalam manajerialnya. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih SDM dikelola pada sebuah sistem ERP? Nah, SDM atau sumber daya manusia dapat dikelola melalui sebuah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan menggunakan modul Human Resource Management, modul HR menyediakan alat untuk mengelola peran dan tanggung jawab sebuah organisasi. Yang pertama yaitu definisi, kedua informasi karyawan pribadi, yang ketiga tugas terkait manajemen waktu, penggajian, manajemen perjalanan, dan pelatihan karyawan. Pecet. Oke, boleh next. Tolong Ian di ini dong. Bisa sih, Kang. Ian Ian, di halo. mute. Oke, boleh next. Nah, di sini beberapa fitur utama yang tersedia dalam modul Human Resource. Nah, pada sistem ERP meliputi yang pertama ada manajemen data karyawan. Gimana sih itu manajemen data karyawan? Nah, di sini adalah beberapa fitur utama yang tersedia dalam modul Human Resource itu sendiri pada sistem ERP. Yang pertama itu manajemen data karyawan. Modul Human Resource memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data karyawan seperti informasi pribadi, data pekerjaan, histori pendidikan, dan pengalaman kerja. Data ini dapat diakses oleh manajemen dan HRD dengan mudah dan cepat. Ya, yang kedua ada penggajian. Nah, di sini perusahaan untuk mengelola penggajian karyawan, termasuk perhitungan gaji, potongan pajak, dan perhitungan tunjangan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola penggajian karyawan dan memastikan bahwa gaji yang dibayarkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketiga di sini manajemen absensi. Nah, di sini modul Human Resource-nya itu memungkinkan perusahaan untuk memantau absensi karyawan, baik itu absensi harian maupun absensi bulanan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola kehadiran karyawan dan membuat perencanaan kerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya manajemen kinerja. Nah, pada modul Human Resource selanjutnya itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola kinerja karyawan, termasuk penilaian kinerja dan pengelolaan pelatihan. Maksudnya pengelolaan pelatihan karyawan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawan tersebut dan memastikan bahwa mereka terus berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dalam mengelola SDM melalui sistem ERP, perusahaan dapat menghemat. Oke, boleh next dulu. Nah, dalam mengelola SDM sendiri melalui sistem ERP, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SDM. Informasi yang diperoleh dari modul Human Resource dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis dalam mengelola SDM perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu juga sistem ERP juga memastikan bahwa data karyawan terintegrasi dengan modul lainnya seperti modul keuangan dan modul persediaan sehingga memudahkan perusahaan ini mudah dalam mengelola semua aspek bisnis yang lebih baik. Oke.
Oke, selanjutnya ada fitur-fitur lanjutan modul SDM dalam sistem ERP, yaitu pertama ada payroll management, yaitu terkait penghitungan gaji secara akurat. Kemudian database karyawan, yaitu data informasi karyawan yang terintegrasi dengan berbagai fitur lainnya seperti di bagian keuangan, bagian XR, dan masih banyak lagi seperti itu. Kemudian tendensi manajemen, yaitu melacak kehadiran setiap karyawan melalui aplikasi HR dan eh, mencatat seluruh data dari mesin absensi di berbagai cabang secara otomatis. Kemudian yang keempat ada employee contract management, yaitu mengelola kontrak karyawan secara real time dan dapatkan notifikasi otomatis jika masa kontrak segera berakhir. Kemudian leave management, yaitu ya sederhananya seperti proses pengajuan cuti, kemudian update jatah cuti, dan atur ketentuan lainnya dengan sangat mudah dalam satu sistem yang terpadu. Next. Additional human resource features of SEP and ERP. Dari additional HR-nya itu, fitur tambahannya yang pertama ada mobile time management, di mana memungkinkan karyawan untuk melaporkan waktu kerja mereka menggunakan perangkat mobile. Lalu yang kedua ada management of family and medical leave, memudahkan pengelolaan cuti keluarga dan cuti medis bagi para karyawan. Lalu yang ketiga, domestic partner handling, mengelola informasi terkait pasangan domestik karyawan. Lalu ada administration of long-term incentives, mengelola insentif jangka panjang untuk para karyawan. Ada juga fitur personal cost planning, di mana itu adalah fitur untuk merencanakan biaya tenaga kerja. Ada juga manajemen and payroll for global employee, mengelola gaji dan tunjangan bagi para karyawan global. Lalu yang terakhir, ada manajemen by objectives, yaitu manajemen berbasis tujuan yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan karyawan dan memantau pencapaiannya. Boleh lanjut? Penerapan SDM pada Monsoon SIM dan masalahnya. Di sini SDM ada dua modul yang digunakan, yaitu modul HR atau Human Resource dan modul Service atau Outsourcing. Kemudian ada masalah dan solusi SDM di Monsoon SIM. Next, lanjutnya. SDM pada umumnya diterapkan dalam sebuah modul bernama HR atau Human Resource dengan fitur tambahan terdapat dalam modul Service. Modul Human Resource seperti di samping di sini, kegiatan yang dapat dilakukan di sini itu seperti hire pekerja, kemudian ada training pekerja ketika kompetensinya kurang sehingga bisa dinaikkan efisiensinya dalam bekerja, kemudian dismiss pekerja, itu memecat pekerja, kemudian ada transfer pekerja dari suatu section ke section lainnya, kemudian ada counseling untuk pekerja, di mana ketika ada pekerja yang bermasalah bisa dimasukkan ke counseling sehingga masalahnya terselesaikan. Kemudian yang keenam, ya transaksi yang telah dilakukan. Next. Namun, berdasarkan official presentation dari Monsoon SIM-nya, seharusnya modul HR terlihat seperti di samping. Dan lebih banyak faktor yang harus diperhitungkan, seperti staff ocean factor dan expected staff ocean factor, itu di mana sifat-sifat karyawannya yang ada seperti openness, concentration, extroversion, agreeableness, dan neuroticism itu ada di situ. Lanjut. Kemudian, jika HR ingin menghasilkan profit melalui SDM, maka ada modul service, di mana kita dapat menyewakan jasa SDM yang kita miliki, sehingga pekerja yang kita miliki lebih profit lagi.
dengan cara outsourcing SDM kita. Di sini ada tampilan dari fitur service di mana kita bisa melihat pesanan yang ada. Di sini request dari berbagai bisnis. Kita tinggal pencet plan a quote di situ untuk mengebit request yang ada. Lanjut. Kemudian di sini ada di sebelah kiri ada itu penempatannya ada di mana, misalnya Axiom Mustafa itu ada di D28 dan D29, di mana service yang dibutuhkan itu ada di total Monday franchise service berupa 6, berarti yang dibutuhkan ada 6, sehingga Axiom Mustafa 2, Nina Chen ada 2, Limindas Brahman ada 2, kemudian disubmit. Setelah itu kita menentukan harga yang kita inginkan untuk service yang kita sediakan. Lanjut. Kemudian masalah yang dihadapi kelompok kita kemarin dalam Sensim adalah seberapa peka HR dalam memanage bawahannya. Dengan solusinya itu kita tuh harus punya tolak ukur di mana kita harus bisa melihat mana saja pegawai atau pekerja yang kinerjanya naik ataupun turun. Karena dari permasalahan tersebut kita jadi paham mana pegawai yang butuh untuk diberikan training untuk meningkatkan kinerjanya dan mana pekerja atau pegawai yang bisa kita promosikan nantinya di bagian service. Sekian dari saya. Lanjut. Oke, baik. Di sini ada yang keenam yaitu pengaruh fitur service bagi net profit. Jadi apakah fitur service ini bagi net profit sangat berpengaruh? Ya, ini sangat berguna dan sangat berpengaruh karena dengan menyediakan jasa SDM atau sumber daya manusia, pemain dapat menerima pendapatan tambahan dari bisnis lain yang membutuhkan tenaga kerja. Jika biaya sewa yang diterima pemain lebih tinggi daripada biaya operasional dan gaji yang harus dikeluarkan untuk SDM tersebut, maka ini dapat meningkatkan net profit pemain. Oke, lanjut. Mungkin dari saya tadi sekian, kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas presentasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan. Thank you yang sudah mau menonton. Selamat malam dan sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Anggar.